Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi warido kamaklubi atini mahabbata wa marifata. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, kita mungkin sudah melihat dari beberapa beritanya, apalagi tentang bicara si makhluk ini, si Saifuddin Ibrahim Laknatullah ini, si murtadin ya, tentang kalimat-kalimat bicaranya, tentang yang mana yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, yang mana ia mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi dan juga Bapak Menak Yakut bahwasanya, dan juga mengkaitkan juga tentang Banser, bahkan NU atau apapun itu, bahkan Panglima, kan seperti itu, Panglima Banser Bapak Menak Yakut, yang mana dia juga mengkaitkan tentang toa masjid yang pada terdahulu, tentang toa masjid yang sangat-sangat kontroversi, saudara. Dan orang dan makhluk ini dia yang setuju tentang adanya toa masjid dikecilkan. Nah, di situ juga kita mungkin bisa menilai bagaimanakah orang
si makhluk ini, si Saifuddin Ibrahim ini. Aduh, kacau saudara. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, dia mengatakan dalam videonya bahwasanya dia itu mengatakan adanya tentang akar-akar teroris atau apalah itu, akar-akar terurus atau apalagi lah yang banyak lagi teriris kan gitu. Sekalian aja tesisri kan gitu. Jadi begini, saya perjelas sedikit saja. Dia kan mengatakan orang akar teroris itu dari kalangan pesantren-pesantren seperti itu. Masya Allah, ini penghinaan ini saudara. Berarti dia secara tidak langsung mengatakan secara tidak langsung bahwasanya pesantren yang terkhusus yang ada di Indonesia ini adalah kegaduhan saudara. Kenapa? Karena kan dia berpikir bahwasanya ia berpendapat bahwasanya akar-akar terurus, akar-akar teroris atau teroris ini dari kalangan pesantren seperti itu. Saifuddin, perlu ente dengar, perlu lu dengar. Di kalangan-kalangan pesantren, apalagi pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada pernah mengajarkan santrinya atau jamaah untuk menjadi teroris. Tidak, itu tidak ada. Seandainya pun itu ada orang yang mengatasnamakan Islam lalu tentang adanya kalimat teroris, itu bukan Islam yang sesungguhnya. Bukan Islam yang sesungguhnya. Jihad bukan seperti teroris. Jihad mengikuti aturan-aturan agama sesuai syariat agama Islam. Seandainya pun yang ada itu bukan dari Islam, Islam tidak mengajarkan menjadi teroris. Pondok-pondok pesantren itu hanya ingin mencetak penerus para ulama, mencetak penerus para kiai, mencetak penerus para ustadz, para ajengan. Ini si makhluk laknat ini, si Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwasanya dengan pedenya akar-akar terurus, akar-akar teriris, akar tesisri, akar teroris itu dari kalangan pesantren. Astagfirullah, kurang ajar ini orang, sangat-sangat kurang ajar Pak. Lalu yang selanjutnya, yang mana kita mendengar dari kalimat-kalimatnya si makhluk ini, dia ingin meminta kepada Kementerian Agama, kepada Pak Menak Yakut agar menghapus 300 ayat Al-Quran. Ini kurang ajar ini orang. Dari si murtadin ini, si Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat dihapus. Umat Islam kita ini mengikuti dari tuntunan Al-Quran, mengikuti dari apa-apa dawuhan Allah yang mana adanya di kitab suci Al-Quran. Lalu mau Anda hapus, dan ia berdalili ingin seperti kayak negara Cina sesuai video yang ia katakan. Kalau jawaban saya simpel, kalau Anda si murtadin ini, si Saifuddin Ibrahim, kalau Anda ingin seperti itu silakan, gampang aja, tinggal pindah ke Cina. Apa susahnya? Pindah aja udah ente ke Cina, pindah aja lu Cina, bawa ke Cina seperti itu. Jadi seperti ini, kamu si Saifuddin Ibrahim, si murtadin, kamu harus tahu. Saya pikir pasti sudah tahu juga kan, di negara Indonesia kita ini terkhusus mayoritas Islamnya. Jadi mau tidak mau yang minoritas harus mengikuti yang kepada ada di negara tersebut. Kalau misalkan contoh di negara A itu muslimnya minoritas, itu tatkala ada aturan mau tidak mau mengikuti agama yang mayoritas. Seperti itu. Apalagi kita ini terkhusus di negara Indonesia. Negara Indonesia terkhusus tergolong dalam Islamnya mayoritas. Yang minoritas mau tidak mau mengikuti tentang adanya aturan-aturan yang mayoritas di negara tersebut.
seperti itu. Murtad, Saifuddin, kacau Pak. Orang-orang seperti ini tatkala dibiarkan si Saifuddin Ibrahim ini. Sebelum video kali ini saya tutup, saya akan ada sedikit kritik dan saran kepada aparat kepolisian dan juga kepada Pak Menat Yakut. Jadi walaupun saya bukan siapa-siapa, ini adalah kewajiban saya untuk memberikan kritik dan saran, yang penting dengan saran-saran yang baik, seperti itu Pak. Kritik dan saran saya, apalagi kita ini terkhusus di negara Islam, di negara Indonesia yang sangat mayoritas Islamnya. Jika orang-orang makhluk kurang ajar seperti si Saifuddin Ibrahim ini dibiarkan, ini bisa kacau Pak. Sangat-sangat kacau. Karena yang kita tahu, orang Islam di Indonesia ada yang masih bisa mengontrol emosinya, mengontrol emosi tentang ketika mendengar kalimat-kalimat Islam dilecehkan atau apa. Ada sebagian orang yang masih bisa mampu mengontrol amarah dan emosinya. Dan ada juga orang Islam yang sudah tidak mampu karena saking muaknya mendengar kalimat-kalimat yang sangat menyindir Islam, yang sangat menjatuhkan Islam. Ada orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengontrol emosinya. Ketika orang-orang ini yang tidak kuat mengontrol emosinya ketemu dengan si makhluk laknat ini, bisa hilang Pak batang lehernya Pak, bisa hilang kepalanya, seperti itu. Dengan adanya aparat kepolisian, moga orang-orang si Saifuddin Ibrahim ini bisa ditindak aja Pak, atau diciduk Pak. Diciduk, dihukum aja Pak seberat-beratnya, karena ini bisa tergolong termasuk dalam penistaan Pak. Penistaan dan juga menghina kepada yang lain. Makanya tadi kita dengar bahwasanya si Saifuddin Ibrahim ingin menghapus 300 ayat. Usullah kepada Pak Menat apa-apa, usul kepada Pak Yakut. Yang kita tahu Bapak Yakut ini ya identitasnya Islam. Semoga Pak Yakut juga bisa mengambil sikap tegas tentang adanya sikap dari makhluk laknat ini, si Saifuddin Ibrahim. Terkhusus kepada si Saifuddin Ibrahim. Bila mana karang-karang ini ente masih merasa enak, adem, aman, nyaman, tentrem, kebal hukum atau apa, tidak akan ada orang yang menciduk Anda. Tidak bakal semuanya Anda itu berada di atas awan. Ada kala Anda pasti bakal jatuh. Misalkan orang tidak bisa secara dohir kepada Anda, tidak bisa secara depan dengan Anda, bisa orang melalui belakang kepada Anda, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu merasa enak adem ayem, apalagi tentang statement-statement yang Anda keluarkan, pembicaraan-pembicaraan yang Anda keluarkan, bikin umat Islam marah. Jangan sekali-kali Anda bikin orang-orang yang sangat mencintai Islam marah. Ketika mereka-mereka yang pada marah mencari Anda, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Anda maupun badan Anda. Hati-hati. Semoga aparat kepolisian bisa bertindak cepat, bisa menangani tentang si mulut bau comberan ini, si Saifuddin Ibrahim. Biar diciduk aja Pak, karena kalau tidak diciduk bahaya nih. Takut ada warga Islam yang sangat kesal dengan omongan dia, bisa bila mana ketemu dengan dia di jalan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada makhluk ini. Apakah batang lehernya, apakah kepalanya, apakah tangannya, ya Allah alam. Makanya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita serahkan saja kepada aparat yang berwajib, aparat kepolisian, agar diberikan hukum yang setimpal. Tatkala tidak ditegakkan hukum, khawatir ada orang-orang yang ingin mengambil tindakan sendiri, maka bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan kepada si makhluk laknat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.